Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seseorang yang sudah 38 tahun lamanya. Ini luar biasa. Sakitnya begitu lama. Apa sih kerinduan orang sakit? Tentu hanya satu, kesembuhan. Dan kita bisa merasakan bahwa pasti orang ini sangat berbahagia, sangat bersukacita. 38 tahun sakit, dan akhirnya ia bisa menjadi seperti orang yang normal lagi. Inilah Allah kita, Allah yang luar biasa. Bacaan-bacaan yang kita dengar dari hari Minggu, Senin, dan hari ini, itu selalu berbicara tentang Allah yang sangat luar biasa. Ia ingin menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Ia ingin memberikan kebahagiaan, ia ingin berbagi. Ia ingin kita merasakan sukacita itu di dalam dirinya. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan sukacita itu kalau kita sendiri tidak mau? Kenapa banyak orang berandai-andai tentang kebahagiaan, tetapi mereka menolak kebahagiaan? Banyak orang bercita-cita ingin bahagia, ingin sukacita, tapi mereka tidak mau hidup di dalam sukacita. Banyak orang ingin masuk surga, tapi dosa berjalan terus. Inilah kontradiksi manusia. Dan kontradiksi ini harus segera dipulihkan, segera diperbarui. Hari ini, ketika kisah Yesus menyembuhkan seseorang di suatu tempat yang bernama kolam Bethesda, ia sesungguhnya menggunakan sarana air untuk menyembuhkan seseorang yang sakit hari ini. Kita kembali
untuk menyadari tentang Yesus adalah air kehidupan. Air yang memberikan rasa lega akan kehausan kita. Air yang memberikan kesejukan bagi kita. Air yang menghidupkan. Akulah sumber mata air, dan barang siapa yang minum dari air yang kuberikan tidak pernah akan haus selama-lamanya. Sebab air yang diberikan oleh Yesus adalah air yang terus mengalir di dalam diri manusia. Dan itulah rahmat Allah. Hari ini ia mengingatkan kita. Dan ketika ia berkata kepada orang yang sakit dan telah sembuh, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, engkau telah dibaptis, engkau telah menerima air baptisan, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus menekankan, engkau telah menerima berkat, engkau telah menerima air kudus dalam pembaptisan, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak ada hal yang buruk terjadi. Ini satu peringatan, ini satu ajakan yang harus kita renungkan sebagai orang beriman. Bahwa Yesus ingin kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Walaupun kadang-kadang banyak godaan, cobaan yang datang seperti yang kita dengar hari ini ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, mereka menjadi marah. Tetapi Yesus, ia tidak peduli pada aturan, karena bagi dia aturan yang paling utama adalah kasih. Kasih harus melampaui semua aturan. Percuma kalau orang taat pada aturan tapi tidak punya kasih. Ia tidak peduli dengan orang lain. Ia tidak menyelamatkan orang lain. Ia tidak membantu orang lain. Maka segala sesuatu yang dilakukan sia-sia. Yesus ingin mengingatkan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus didasarkan atas kasih. Mengapa kasih? Sebab kasih adalah Allah. Deus caritas est. Allah adalah kasih. Di mana setiap orang melakukan perbuatan kasih, mengamalkan, menghayati, dan mewujud nyatakan kasih, ia menghadirkan Allah. Inilah perintah, inilah panggilan yang Yesus inginkan kita lakukan pada hari ini. Semoga kita semua semakin dekat dengan Yesus, percaya kepada Yesus, dan kembali terus memperbaharui hidup kita agar kita menjadi lebih baik seperti ketika kita menerima sakramen pembaptisan, bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang dikuduskan. Tuhan selalu memberkati kita.